ada tindakan, ada perbuatan yang harus dilakukan kepada orang yang dia muliakan. Dan di sisi lain, ketika seseorang mau memuliakan orang lain, dia tahu kenapa dia harus memuliakan yang akan dia muliakan. Tidak mungkin seseorang akan memuliakan orang yang tidak pernah membantu menolong hidup seseorang. Begitu. Pasti seseorang akan memuliakan orang lain jika orang lain itu pernah membantu, pernah menolong, bahkan berani berkorban untuk dirinya agar dia bisa selamat, agar dia bisa maju, agar dia bisa berkembang dalam hidupnya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih, kita muliakan orang tua kita kalau orang tua kita tidak pernah ada pengorbanannya bagi kita. Tapi karena kita tahu bagaimana pengorbanannya, makanya kita muliakan dia. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup ini, apakah hanya orang-orang di sekitar kita yang rela berkorban, yang rela membantu, yang rela menolong kehidupan kita? Semua itu boleh terjadi karena Tuhan yang menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menyuruh membuka hati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu menolong, sehingga disitulah Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang Dia kasih. Ketika itu yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan, tentu kita harus tunjukkan bahwa semua itu adalah jalan Tuhan agar kemuliaannya hadir di tengah-tengah hidup ini. Dan kemuliaan Tuhan itulah Bapak Ibu yang harus kita hadirkan, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita kumandangkan, yang harus kita dudukkan di tengah-tengah hidup kita. Sehingga kemuliaan Tuhan bukan hanya kita yang merasakan, tetapi kemuliaan Tuhan juga dirasakan oleh banyak orang. Karenanya melalui kitab Amsal ini diingatkan kembali kita untuk mempersembahkan yang paling berharga dalam hidup kita untuk Tuhan kita, sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan rasa terima kasih atas perbuatan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Jangan pernah ragu. Kita sering nyanyikan itu ya. Tuhan karuniamu. Terus roda jiwaku semua, gah hidupku agar diriku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Beranikah kita menyerahkan semuanya itu padanya untuk selama-lamanya? Atau hanya sekedar hafalan? Atau hanya sekedar nyanyian? Atau hanya sekedar lip service? Firman Tuhan mau mengajak kita Bapak Ibu, persembahkanlah yang terbaik dari hidupmu. Apostol Paulus mengatakan, hidupmu adalah ibadahmu.
yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami akan tugas yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, ungkapan rasa syukur kami atas berkat karunia anugerah pemeliharaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Engkau meminta kami untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan harta yang paling berharga bagi kami, yang kami terima dari Tuhan, untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami yakin. Amin. Sembahyang terbaik untuk Tuhan, dan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian. Kita akan bernyanyi dengan lagu Mengikut Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Datanglah Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan kami tetap berpesan untuk menjaga kesehatan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Horas. Horas. Di dalam ibadah yang keempat, tetap sehat sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus